Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Maulana. Saya akan menjelaskan mengenai if, elif, dan else. Ini merupakan kelanjutan dari video kemarin. Apabila kemarin saya kurang menjelaskan, maka di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai if, else ini ya. Jadi sebelumnya itu saya telah membuat soal. Nah, ini tuh seperti program yang kemarin kita sempat buat ya. Itu ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan kemarin itu saya tidak buat pertanyaan ketiganya. Nah, di sini akan saya perdalam mengenai materi tersebut. Kita buka langsung saja, kita buat programnya. Kemarin itu kita buat itu merupakan program pertanyaan-pertanyaan matematika ya, sederhana sih, perkalian dan pertambahan ya kemarin itu. Lalu untuk angkanya itu random, tergantung dari sistem kan. Nah, maka dari itu kita mulai dengan mentransfer library atau pustaka yang ada di Python ini, yaitu library random. Nah, yang akan digunakan di library random ini, kita hanya akan menggunakan library dalam random ini ada yang namanya random integer, atau kalau sebutannya itu adalah di Python itu namanya randin atau random integer. Nah, selanjutnya kita akan buat mengenai step-stepnya ya. Di sini kan saya sudah buat flowchartnya. Nah, di sini itu ada step-step dari input pertanyaan. Ini merupakan step-stepnya, tahapan-tahapannya. Nah, nanti dengan hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan buat variabel, maka saya akan buat variabel step 1. Lalu untuk di Python ini kan tidak terjadi looping ya, karena ya eksekusinya itu dari atas ke bawah. Nah, untuk terjadinya looping ini diperlukan namanya fungsi while true. Ya, fungsi ini sering saya gunakan untuk membuat sebuah looping. Jadi programnya itu akan berulang-ulang gitu. Nah, if step 1, step apabila step setara dengan 1, maka dia akan print. Nah, pertama adalah input nama, jadi print masukkan nama Anda. Nah, karena saya tidak mau bentrok ya, saya akan bedakan stepnya. Elif, kita akan menggunakan fungsi elif. Step sama dengan 2. Nah, apabila sudah dijawab misalnya tuh step sama dengan 2, x sama dengan input. If x tidak setara dengan 0, jadi apabila inputnya sudah diisi, contoh kan tadi ditanya tuh masukkan nama Anda, maka kan nanti kita akan mengisi nama ya. Itu kan ketika menjawab kan sudah tidak kosong, jadi ya saya buat logiknya seperti itu. X sama dengan 0, maka print halo. Step sama dengan 3. Nah, untuk ini saya balik lagi, ini untuk menghindari terjadinya bentrok. Nanti kalau bentrok kan dia akan ngeprint berulang-ulang. Nah, kita akan coba percobaan if else. Nah, masukkan nama Anda jika. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjut kembali.
elif step sama dengan 3. Nah, di step 3 ini saya akan buat isi dari variabel pertanyaan dari ketiga pertanyaan ini. Kita akan buat variabel A, yaitu isinya itu merupakan data integer yang random dari 1 hingga 10. Jadi dipilihnya itu otomatis secara acak gitu. Dengan cara kita akan menggunakan fungsi randin yang tadi kita sempat tarik panggil gitu. Nah, caranya A sama dengan randin buka kurung angka pertama dan angka terakhir yang akan di random. Jadi ini merupakan angka awalnya 1 dan angka terakhirnya 10 gitu. Kita buat variabel B, disamakan C juga randin 1 10. Oke, nah kita akan membuat sebuah soal-soalnya dari semuanya ya. Kita berikan nama variabel D untuk jawabannya. Nah, karena kita itu membuat sebuah random integer dan kita menjawab pertanyaan dari input ya. Input seperti tadi, input seperti ini merupakan data string, maka kita harus merubahnya dulu menjadi string dari data variabel yang akan disetarakan gitu. Nah, jadi contohnya kita menjawab soal sudah benar, namun tapi dianggap salah oleh Python-nya ini karena ya perbedaan integer tadi, perbedaan integer dan string. Jadi kita harus mengkonversinya menjadi string dulu dengan format str dalam kurung. Nah, di sini variabel atau angka yang akan dirubah menjadi string. Contohnya str a plus b. BCE str B plus C, lalu F str C plus A, bolehlah plus A. Jadi kita akan membuat sebuah pertanyaan kalkulasi sederhana, yaitu penjumlahan lah ya. Nanti saya akan peragakan apabila tidak menjadi string ya. Kita akan coba dari pertama dulu. Kita akan print pertanyaannya, print A ditambah B, koma sama dengan. Oke. Nah, stepnya lanjut ke 4. Elif step sama dengan 4 if x sama dengan input, if x tidak setara dengan 0, and ya jadi x sama dengan D, maka kan tadi kan menjawab, maka dia akan print jawaban Anda benar. Print lagi, silahkan jawab pertanyaan berikutnya. Oke, saya salah. Nah, print lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya itu B ditambah C, B, koma ditambah C, koma sama dengan. Oke, nah sudah. Step sama dengan 5. Elif x tidak setara dengan D, maka print jawaban Anda salah. Print silahkan
silakan jawab kembali atau ketik pas ya, karena di sini saya buat flowchart kan bisa menyerah ya. Jadi kembali ke pertanyaan nama, ketik pas. Untuk kembali ke pertanyaan awal. Oke, selanjutnya saya akan buat juga elif x sama dengan pas. Maka dia akan print kosong saja. Step sama dengan 1. Oke, kita akan coba ya. Mungkin akan, masukkan nama Anda, Dika. Halo Dika. Mungkin ada yang hilang ya. Satunya itu adalah ini. Print pertanyaannya hilang ya. Karena saya belum menuliskannya. Oke, kita akan menuliskannya. Print, silakan jawab pertanyaan berikut. Kita coba kembali. Halo Dika, silakan jawab pertanyaan berikut. 7 ditambah 8. Contohnya saya salahkan, misalnya kepleset jadi 14 contohnya. Jawaban Anda salah, silakan jawab kembali atau ketik pas. Kita coba dulu pas. Kan kembali lagi ke awal, yaitu pertanyaan nama. Contohnya 2 tambah 2, saya bisa nih contohnya 4. Lanjut ke step selanjutnya. Jawaban Anda benar, silakan jawab pertanyaan berikutnya. 2 tambah 4. Namun kan saya belum buat logiknya, maka ya akan kosong. Itu kan tidak ada jawaban kembali. Selanjutnya saya akan buat ya. Oke. Tadi karena sudah masuk step 4, sekarang lanjut ke step 5. Kita copy saja ya, biar cepat. Sebenarnya logiknya kan masih sama. X disetarakan yaitu dengan E. Jawaban Anda benar, silakan jawab pertanyaan berikutnya, yaitu C dengan A. Stepnya ganti ke 6. Jika TL tidak setara dengan E, jawaban Anda salah. Kalau pas, dia kembali ke step 1. Kita selanjutnya lagi. Elif step sama dengan 6. Ini pertanyaan terakhir. X sama dengan input. If X sama dengan F, maka print. Jawaban Anda benar. Berikut nilai Anda. Karena di sini saya belum memasukkan nilai, sekarang kita coba buat sistem poin. Contohnya jawaban Anda benar. Tapi kan karena kita jawabannya pasti selalu benar ya jangan pakai nilai deh. Anda lolos. Karena di sini kan sistemnya itu harus benar di setiap pertanyaan-pertanyaannya. Kita juga bisa buat, mungkin di lain waktu nanti kita buat sistem yang salah benar tetap lanjut ya. Anda lolos. Print sama
berakhir, program berakhir. Oke, sekarang elif kita tambahkan seperti yang di atas. Nah, jika pas dia kembali ke 1, jika tidak setara maka dia akan salah. Oke, kita coba. Masukkan nama Anda, Dika, kita jawab benar semuanya. 16, jawaban Anda benar. Ini 17, 8 tambah 7, 15. Oke, jawaban Anda benar. Selamat, Anda lolos. Program berakhir. Oke. Nah, maka setelah pertanyaannya, setelah semua terjawab, maka program pun akan berakhir dan tidak akan menjawab respon kembali. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan benar semua. Apabila jawabannya salah ya harus dijawab kembali dengan benar. Contoh misalnya ini salah nih, hasilnya 7. Contohnya 3 aja kita salahkan, lalu kita jawab kembali dengan benar. Nah, maka jawaban Anda benar. Silakan jawab pertanyaan berikutnya. 3 tambah 5, 3 tambah 2, 5. 2 tambah 4, 6. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai program yang telah saya buat. Ini merupakan pengaplikasian dari pustaka random, library random, serta fungsi while dan if. While ini sebenarnya hanya digunakan untuk loopingnya saja sih. Selebihnya ini menggunakan if, else, elif, dan else. Nah, contohnya saja ini mungkin bisa menggunakan elif ya, else ya. Tidak perlu menggunakan elif, else. Else. Ini else. Namun fungsi ini akan tidak berguna deh. Coba saja deh. Else, else, else. Oke, kita coba apakah berhasil. Jika 17 kita salahkan. Oke, karena sebenarnya else itu kan apabila semua pernyataan di sini tidak sesuai, maka else itu menjadi penggantinya. Oke, cukup sekian dari yang saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.